Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Farul Hamdan Pulungan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat STB bekas menjadi sebuah NAS ya, Network Attached Storage ya, atau apalah ya, seperti cloud penyimpanan gitu ya, seperti Google Drive, media. Pastinya ini sudah banyak yang bahas ya di luar sana. Namun apa yang berbeda di video kali ini? Nah, yang berbeda itu guys saya jelaskan sedikit. Kalau di luar sana kan banyak yang membuat STB menjadi NAS itu menggunakan CasaOS ya. Yang mana CasaOS itu berjalan di atas Docker. Nah, Docker dan CasaOS ini tentunya memakan begitu banyak lingkup dari CPU itu, jadi mengganggu kestabilan STB, apalagi STB itu ya menggunakan ya spesifikasi yang cukup rendah lah ya. Cuman kalau untuk di home server mungkin bisa, namun kalau kita menginstal di atas Docker tentunya mengganggu lah, sangat tidak nyaman bagi kestabilan STB. Nah, di video ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat STB menjadi NAS ini, tapi menggunakan software native yang terinstall native di dalam STB itu. Nah, softwarenya ini software yang saya buat sendiri guys. Jadi software ini saya buat sendiri berbasis tentunya language program pemrogramannya bahasanya JavaScript. Jadi saya buat software ini berbasis Node.js yang tentunya open source, teman-teman juga bisa pakai. Dan bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Gas! Oke guys, pertama sekali sebelum kita masuk ke proses instalasi, tentunya saya akan memberitahukan alat apa saja yang dibutuhkan. Ya sebenarnya sih kalau ingin dipakai dengan banyak menyimpan data ya guys, saya sarankan kalian menggunakan storage eksternal seperti hard disk, SSD, flash disk ataupun micro SD card juga bisa ya di STB. Nah, di sini karena saya ingin memberikan contoh instalasi saja, saya tidak menggunakan storage eksternal, yang mana saya hanya menggunakan eMMC ataupun storage internal yang ada di dalam STB ini ya. Jadi ini STB saya dapatkan memang sudah terinstall Linux Ambien, yang mana Linux Ambien yang terinstall di STB ini dia tertanam di eMMC ya guys, di internal STB-nya. Jadi tidak terinstall di eksternal seperti di SD card dan flash disk ya. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki STB-nya, sebenarnya bebas jika teman-teman mau membuat STB-nya dengan Linux Ambien secara mandiri, ya bisa, tentunya bisa. Namun di video ini saya menggunakan ataupun membeli STB yang udah jadi Linux Ambien ya, agar mempersingkat waktu dan juga biar tidak terlalu ribet ya, karena harganya juga hampir sama ya, yang kosongan dan juga yang udah terinstall Linux Ambien. Mungkin sekitar 140 ribuan lah kemarin saya belinya, 150 ribuan, nggak tahu ya kalau sekarang mungkin sudah ada kenaikan. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin mendapatkan STB ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi di bawah ya, bagi teman-teman yang mau beli STB yang sudah terinstall Linux Ambien Server ya, jadi Ambien yang berbasis CLI ataupun berbasis terminal. Nah, jika sudah kita sediakan ini, dan karena juga saya setup ataupun instalasinya ini menggunakan HP, tentunya saya juga akan menyediakan keyboard ya guys. Nah, di sini saya pakai keyboard yang mana disambungkan ke OTG, nanti disambungkan ke HP ya guys. Oh iya, dan juga untuk jaringan, sebenarnya kalian kalau dekat dengan router sumber internet di rumah kalian bisa langsung sambungkan saja dengan kabelan. Namun di sini karena saya jauh, routernya itu ada di bawah ya, saya ada di atas. Jadi saya menyambungkan koneksi Ambien STB ini menggunakan WiFi ya guys. Jadi juga yang saya beli ini sudah WiFi on dan sudah saya sudah saya setup
ke WiFi di rumah saya. Jadi ketika saya nyalakan dia langsung otomatis menyambung ke WiFi, dan juga IP-nya sudah statis ya guys. Jadi saya bisa SSH dari smartphone ataupun dari HP saya. Nah, terus anggaplah jadi di video ini kita anggaplah kalian sudah mempunyai STB Ambient dan kalian sudah bisa mengontrolnya menggunakan SSH ya. Jika sudah seperti itu, maka kita akan lanjut ke tahap pembahasan software NAS yang berbasis Node.js yang sangat ringan di STB Ambient ini. Oke, langsung saja kita lanjut. Oke guys, di sini kita akan buka dokumentasinya. Teman-teman bisa cek linknya di bawah. Ada link untuk dokumentasi software yang saya buat ini. Jadi software ini bernama Haji Vault. Yang mana di dokumentasinya ini sudah lengkap sih saya buat cara instalasi dan prosesnya. Jadi di sini ada tampilan simpan data Anda tanpa batas. Network Attached Storage NAS DIY berbasis Node.js yang ringan, estetik, dan aman. Didesain untuk STB, Ambient, Termux, dan server modern. Sebenarnya bisa sih guys di Termux, cuman saya tidak menyarankan ya, karena tahap setupnya itu sangat ribet, kayak banyak bug, dan juga kita butuh akses root. Jadi bisa di Termux, tapi HP kita itu harus sudah di root seperti itu. Nah, makanya di video ini saya sarankan ke kalian menggunakan STB yang sudah diinstal Linux Ambient. Kita lanjut ke bawah. Sini ada beberapa batch ataupun batch G yang saya buat ya. Jadi ini terbuat dari Node.js. Bisa diinstal juga via Docker. Barangkali kalian yang sudah punya Docker di mini PC ataupun di STB juga. Tapi saya tidak sarankan Docker ya, karena demi keamanan dan bukan keamanan sih, demi ke apa namanya? Demi kelancaran STB kita lebih baik kita install secara native. Dan juga sudah berlisensi MIT. Dan kita lihat fitur dulu. Sini ada beberapa fitur unggulan yaitu multi select dan book. Jadi dia kita bisa upload file ya seperti umumnya NAS lah ya. Bisa upload file skala banyak. Kita seleksi sekali banyak dan kita upload sekali massal, dan juga kita hapus sekali massal. Ya seperti NAS umumnya lah. Kemudian smart thumbnail. Nah, ini mungkin ada sih beberapa NAS di luar sana yang udah smart thumbnail ya. Tapi sepertinya kalau untuk Google Drive dia tidak, saya rasa tidak ya. Jadi smart thumbnail itu seperti ini guys. Saat kita upload file berformat MP4 ataupun video, maka nanti kan logonya itu biasanya logo file video gitu. Logo file. Nah, di sini smart thumbnail itu logonya itu akan menjadi sebuah thumbnail tangkapan pertama dari video, dan jika dia sebuah foto maka akan jadi tangkapan pertama dari sebuah foto. Seperti itu guys, itulah smart thumbnail. Kemudian storage manager ini saya bilang tadi teman-teman bisa pakai penyimpanan eksternal di STB. Nah, di storage manager ini softwarenya ini sudah otomatis detect guys, dan kalian bisa pilih. Jadi contoh ini STB sudah kita install kan dengan software Haji Vault. Kemudian kita mau tambahkan storage eksternal flash disk, maka dia akan auto detection, dan juga kita bisa pilih mau upload file kemana, ke flash disk, hard disk, SSD, dan atau internal. Dan lanjut metode instalasi. Di sini yang pertama saya sangat rekomendasikan auto installer. Jadi di auto ini kita sudah otomatis menginstal Node.js, Git, VM2, dan mengatur auto start saat reboot ya guys. Jadi kalian tinggal copy saja seperti ini. Tinggal copy perintah ini dan masuk ke terminal yang sudah meng-SSH STB tersebut. Sebenarnya ada juga dengan Docker container, dan juga diinstal di CasaOS juga bisa dengan custom install. Tapi saya tidak, ya bisa sih, tapi saya rekomendasikan kalian install yang auto ini saja. Kita copy dan kita lanjut ke terminal SSH STB-nya. Oke guys, di sini saya meng-SSH STB saya menggunakan Termux ya guys.
Sebenarnya ada sih yang lebih simple, yaitu apa ya, kemarin adalah beberapa aplikasi di Play Store yang bisa meng-SSH. Tidak perlu instalasi. Di sini saya hanya menggunakan Termux, dan juga saya sudah menginstal Open SSH. Nah, kalau menggunakan Termux, kalian bisa install dulu Open SSH di dalam Termux. Namun karena saya sudah menginstal, jadi saya tinggal mengakses terminal STB saja. Jadi caranya seperti ini: SSH spasi username di STB kalian. Sini saya menggunakan root, kemudian add, lalu kita masukkan IP. Cara mengecek IP STB-nya bisa menggunakan halaman dari alamat IP gateway router ya. Kalian bisa login dulu ke gateway router dan tengok perangkat-perangkat yang terhubung. Nanti ada nama STB di situ. Sini saya sudah mengetahuinya, langsung saya ketik ya. 192 68. Sorry guys, SSH root. Kemudian masukkan password. Sepertinya kalian sudah tahu semua lah ya cara meng-SSH STB ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa cek dia. Saya menggunakan penyimpanan internal dari 6,5 GB, sudah terpakai 47%. Dan untuk mengeceknya di sini kalian bisa klik df-h. Nah, di sini kalian fokus ke dev MCB yang ini guys, yang ini. Jadi ini tuh ada size 6,5 GB, terpakai 3,1 GB, dan tersisa 3,5 GB. Jadi ini adalah tampilan ataupun data dari storage kita ya. Jadi kalau kalian colokkan penyimpanan eksternal, maka juga nanti akan tampil di sini. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke tahap instalasi software Haji Vault tadi. Caranya kita sudah copy tadi ya guys di dokumentasi perintahnya. Kita tinggal paste saja di sini. Nah, jika sudah seperti ini, pastikan sudah pas ya. Call min sl, lalu alamat softwarenya raw github usercontent.com/jidat82/hajivault/main/install.sh dan pas, lalu kita enter. Kita tunggu saja guys. Di sini dia akan melakukan installer. Dia akan mengecek, karena di STB saya sudah ada git, maka dia akan outputnya git tersedia. Namun jika belum, nanti dia akan juga menginstal guys secara otomatis. Nah, selanjutnya core sudah tersedia, Max tersedia, Node.js tersedia, dan NVM tersedia. Dan dilanjut ke tahap kedua, yaitu mengclone software Haji Vault ke dalam STB kita. Dan setelah berhasil mengclone, dia akan menginstal dependensi yang diperlukan. Untuk ini durasi ataupun berapa lama proses instalasi dependensi dan ininya tergantung internet kalian ya. Ini tentunya cepat, karena saya sudah ada Git, sudah ada Node.js, sudah ada lah yang diperlukan di dalam software itu di dalam STB saya ini. Jadi tidak terlalu lama. Namun jika kalian nanti dalam proses instalasinya lama, tenang saja guys, karena itu artinya normal ya, berjalan dengan normal. Nah, di sini jika sudah berhasil, maka outputnya akan seperti ini guys. Jadi Haji Vault berjalan di STB saya di port 3000. Jadi seperti ini, alamat IP STB, kemudian port 3000. Dan ini juga sudah terinstall PM2 ya guys. Jadi ketika saya reboot STB, Haji Vault sudah otomatis nyala. Jadi kita tidak perlu menyala-nyalakan lagi. Jadi ini keuntungannya guys, auto installer ini. Dengan satu perintah, Haji Vault terinstall di
STB dan kita tidak perlu setup lagi. Mau kita matikan STB dan kita nyalakan lagi atau reboot, default otomatis dinyalakan oleh STB. Nah, selanjutnya jika sudah keluar halaman aksesnya, kita langsung copy saja, kemudian kita masuk lagi ke browser. Oke guys, jika sudah kalian buka alamat yang disediakan tadi, maka tampilannya akan seperti ini guys. Kita disuruh login, dan jika teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa setup dulu. Sini ada bacaan first time, setup admin ini ya. Kita klik setup. Kemudian kita bisa masukkan username baru. Contoh di sini saya masukkan admin, passwordnya. Kemudian kita enter. Setup complete. Kemudian kita enter lagi. Oke. Lalu kita akan kembali diarahkan ke halaman login. Kita masukkan tadi akun yang sudah kita buat ya. Nah, maka jika sudah login, tampilannya seperti ini guys. Jadi di sini ada menu menu dari penyimpanan ya, dan juga tampilan dari berapa persen CPU yang kita gunakan. Nah, di sini juga guys, di bagian kanan atas ini ada bagian ini ya. Saat kita klik, nanti akan mendeteksi storage ya. Dia akan scanning. Namun karena di sini saya menggunakan hanya storage internal, jadi yang tampil sini hanya storage dari internal STB saya. Dan selanjutnya di sini bisa create folder teman-teman. Contoh kita masukkan. Contoh kita masukkan di sini file video kenangan ya. Kemudian kita tampilkan juga foto kenangan. Nah, nanti di sini akan saya upload ya guys. Tapi untuk proses uploadnya saya akan jeda dulu demi keamanan privasi ya. Nah, jika kita upload, dia akan proses loadingnya seperti ini ya guys. Ini cukup cepat, apalagi saya menggunakan WiFi, ini tergolong cepat ya. Mungkin kalau menggunakan kabelan jauh lebih oke ya. Nah, di sini kalian bisa lihat guys, di sini ada thumbnail dari filenya di bagian sini, dan kita lihat, kita juga bisa review file yang ada. Ini di folder video kenangan tadi ya, dan kita up. Di sini ada foto kenangan dan juga saya sudah masukkan foto. Kita bisa review juga foto. Ini guys. Ya, cukup simple dan cukup lumayan. Dan untuk menghapus, misalnya teman-teman ingin menghapus secara banyak ataupun mendownload secara banyak, ya tinggal seleksi. Kemudian di sini ada auto selection banyak, dan sebelah kanannya ada tombol download, dan di sini ada tombol hapus. Contoh di sini saya mau download, saya klik. Sorry, mungkin tidak bisa ya kalau folder ya. Ke file, kita download. Nah, maka dia berhasil terunduh. Berarti kita tidak bisa mengunduh folder ya guys, tapi kita bisa mengunduh file saat kita seleksi secara banyak. Dan kalau ingin menghapus, kita disuruh login lagi. Dan jika ingin menghapus folder sekali banyak, sudah bisa juga guys. Seleksi dan kita hapus. Oke, nah maka dia akan bersih kembali lagi. Dan jika teman-teman bertanya apakah ini bisa saat STB reboot sudah otomatis nyala langsung, ya jawabannya iya guys. Jadi saat STB reboot maka software ini akan langsung dinyalakan oleh STB karena kita sudah setting, sudah otomatis tersetting tadi ya, dari satu perintah yang kita gunakan tadi guys. Oke, mungkin segitu aja ya guys. Dari mana ya? Oke, mungkin segitu aja.
untuk tutorial kali ini guys. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang ingin memanfaatkan STB bekas ataupun membuat NAS storage ataupun cloud storage pribadi dengan budget yang murah ya tentunya ya. Ya mungkin sekitar kita beli STB 150 ribuan dan kita beli SSD mungkin ya kita 200 ribuan. Nah, sudah dapat 300 ribuan yaitu lifetime ya, selamanya tanpa membayar langganan. Dan itu teman-teman, jika suka dengan video ini bisa klik tombol like, dan jika ingin bertanya mungkin ada kekurangan dari yang saya sampaikan dari proses instalasi dan lain-lainnya, teman-teman bisa komen. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan dari video-video selanjutnya, video-video dari saya selanjutnya, teman-teman bisa klik tombol subscribe. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.